kedaerahan ini yang pertama sekali adalah pemuda. Nah itu menarik sekali kata kuncinya, dan kemudian bagaimana legitimasi DPD ini adalah legitimasi hadirnya, alasan eksistensinya yang kayak gini. Nah, bagaimana penguatannya, dan kemudian sekali lagi bahwa DPD ini tadi kritik dari Mas Budi, ya kalau bisa saja ya nggak perlu ada DPD, kira-kira begitu. Perlu ada karya. Sementara Bang Irman, kasisnya, ya. Bang Muslim Kariman, silakan Bang. Sebelum tadi ada Bang Bursa, sebelum ada Bang Bursa ingin menutup dan sekaligus permintaan khusus dari tuan rumah Ketua Umum yang mungkin ada beberapa pemberitahuan dan kemudian sebulan setelah Bang Muslim Kariman sekaligus menutup diskusi kita. Saya kira. Umar, mana Umar? Terima kasih. Nama saya Liusun Karisma. Saya untuk hari ini sebagai umat beragama Buddha bisa hadir di tengah tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya melihat memang posisi keadaan negara kacau. Semua tahu. Dari mulai yang di kaki lima sampai yang di hotel itu tahu. Problem ini tahu. Cuma sekarang kita tertantang bagaimana mengatasinya, caranya. Nah, saya setuju Pak Budi bilang kita bikin satu percontohan. Saya dari komunitas solidaritas Jurpark, dagang kaki lima, karyawan dan pengusaha di Gajah Mada yang bergelodok. Dalam kesempatan ini, tadi melalui Bung Bursa, saya mengundang Ketua DPD. Nah, beliau sudah bilang oke. 28 Oktober, hari yang sangat bersejarah, tapi hampir kita lupakan. Saya nggak begitu ngerti politik Pak ya, tapi saya bingung gitu. 1928, para pemuda kok bisa mikir mau berkumpul di Kramat Raya 106. Susah waktu itu, dan di bawah todongan senjata Belanda. Mereka punya ikrar yang satu nusa, satu bangsa, bahasa Indonesia. W.R. Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dahsyat. Tapi sekarang hampir hilang itu. Saya mau mengembalikan 28 Oktober saya undang tokoh-tokoh yang menginginkan persatuan bangsa ini, tanpa lagi melihat DPR yang lagi busuk, DPD yang sedang memperjuangkan amandemen. Kita bersatu 33 provinsi. Kita bikin parade kebudayaan daerah. Kalau gotong berongsai, gotong tepekong itu Gajah Mada ayam buruk bisa ditutup. Kenapa 28 Oktober kita nggak nutup jalan Gajah Mada untuk kita bersatu? Saya undang. Saya tidak cukup membawa budayanya sendiri. Baru saya lihat akan ada di sana. Dari Cina. Dari Manado siap. Dari Bekasi. Dari Tangerang. Dari orang Jawa. Yang juara satu. Yang juara satu di dunia. Nah, satu hal lagi. Yang Celebes. Siap. Bukan, banyak yang nggak tahu. Saya juga baru tahu Pak. Jalan Kramat Raya 106 itu rumahnya si Kong Yong. Jangan yang tahu. Jangan bos. Kramat Raya 106 tempat berkumpulnya para pemuda. Kakek saya. Itu rumahnya si Kong Yong. Maka besok di Gajah Mada yang punya ikrar mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya, wilayah Glodok yang masih keturunan sama si Kong Yong itu, kita bikin ikrar baru. Oh pasti semua yang ada di ruangan ini. Kita dari malam sudah di sana. Komandannya ini, saya juga mengharapkan kalian bersama DPD. Konsepnya
disusun. Lalu 1928 itu ada Sumpah Pemuda yang begitu menginspirasi. 17 tahun kemudian kita proklamirkan kemerdekaan. Saya sangat berharap 28 Oktober 2011 semua berkumpul punya email yang satu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bangsa ini bisa keluar dari keterpurukan. Terima kasih. Biasa. Kalau siap. Memperlemah secara sistematis dan kemudian komitmen untuk perubahan, ada keraguan-keraguan. Saya kira kawan-kawan, problem bangsa ini banyak sekali. Salah satunya adalah institusionalisasi dari semangat untuk melakukan perubahan. Dan persaudaraan alumni HMI, terutama untuk persoalan perwakilan dan apalagi DPD, jangankan persoalan-persoalan lain siap untuk mengambil. Saya kira begitu dari saya moderator. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Musa yang akan menutup dan sekaligus mungkin ada beritahuan dan sebagainya. Saya silakan kepada Bapak Musa. Saya selalu mengatakan dan tahu di dalam sejarah perubahan politik itu ada dua. Ada gerakan jalanan, ada gerakan diskusi. Bagus digabung-gabung, tapi nggak usah dipisah-pisahkan. Semua bermanfaat dalam revolusi dan transformasi sistem politik. Nah, saya saudara sekalian, budaya diskusi yang menampilkan gagasan-gagasan besar ini sudah hilang. Kita punya teman aktivis sudah menghindari diskusi. Dia protes, pamflet. Tapi kalau kita ajak diskusi, dia nggak mau tahu mau kemana Indonesia. Kita selalu gagal merumuskan satu sistem ketika ada pergolakan politik, pergantian pemerintah. Tahun 98 kita mau berubah cepat, begitu reformasi kita kecewa semua. Saya berpendapat memang kita di dalam konsolidasi demokrasi ini kita belum menemukan kerangka sistem transformasi sistem politik, ekonomi dan strategi kebudayaan. Nah, menurut saya, saudara, di samping kita memikirkan diskusi untuk menimbulkan critical mass secara teoretik maupun praktis, ini bisa jadi kanalisasi kita untuk menangkap warisan bagaimana para pemimpin kita merumuskan negara ini ternyata dengan diskusi besar. Bukan dia ngobrol ngalur ngidur, kalau orang ceramah sih dia ini politik kantor sebelah sana rumpi itu. Betul. Coba saudara baca sejarah-sejarah tokoh-tokoh besar. Makanya pemikiran-pemikiran besar itu diskusi, lahir dari diskusi. Tanpa kita menafikan gerakan-gerakan protes sekarang ini. Itu juga bagian dari kita mengembangkan demokrasi untuk check and balances. Nah, saudara sekalian, persaudaraan alumni HMI ini bukan identitas eksklusif. Ini untuk memberikan influence ke kelompok-kelompok lain agar dia bisa merefleksikan persaudaraan kebangsaan kita ini yang semakin tergerus oleh problem bangsa yang dikooptasi liberalisme, kapitalisme, dan individualisme. Nah, kita ingin tumbuhkan pengaruh persaudaraan ini kepada kelompok Buddha yang dipimpin oleh Saudara Rius Sukarimaya akan menggelorakan 28 Oktober yang merefleksi apa saya belum tahu, itu yang saya belum pahami tadi. Apa kumpul-kumpul makan-makan saya nggak tahu. Apa? Nah, persaudaraan alumni HMI ini ingin mengajak kita menjadi inklusif. Jadi kalaupun di sini juga banyak ada teman-teman BRD macam-macam yang jangan merasa asing di dalam persaudaraan alumni HMI ini. Tetapi Anda jadi bagian kita untuk memantulkan persaudaraan ini menjadi kuat dalam mengikat kebangsaan ini. Jangan merasa asing. Nah, persaudaraan alumni HMI ini akan melakukan diskusi rutin dengan anggota tetap dan saya tekankan
kita bicara bebas, ya. Kritik siapa saja boleh, memberikan pandangan terhadap apa saja boleh. Nah, yang penting begitu keluar kita tetap silaturahmi, fokus, dan seluruh diskusi akan kami dokumentasikan dengan baik. Insya Allah nanti minggu yang akan datang reportnya akan sampai kepada saudara-saudara. Ini yang akan datang nanti mungkin langsung mimpin saudara direktur eksekutifnya ini. Saya sebenarnya nggak perlu lagi tampil di sini. Saya serahkan dengan ngurusin mana sebagai sekjen. Nah, tanggal 8 nanti kita lagi milih siapa yang pidato yang hebat nanti untuk launching alumni apa namanya pesawat BHM ini. Mudah-mudahan nih Pak Iman, ya. Kalau kami lagi itu udah tua-tua, tidak ada hubungan sama kita itu Pak Ibu bisa. Jadi apa? Nah, mungkin kita carikan topik bisa saja nanti Irman Putra Siddiq pidato tentang kemungkinan pemecahan perebutan negara kita sehingga krisis ini nggak selesai. Itu aku nggak ngerti istilah itu. Di perspektif istilah negara, saya seorang ekonomi, saya mengerti soal kelangkaan sumber daya, supply and demand. Ya, itu saya paham itu. Jadi sekalian, saya ngerti bagaimana goreng sahur besar modal saya paham. Kapan biris, kapan buris, nah saya besar modal. Kapan ngebit, kapan ngesir, nah saya modal. Sosialin, nah saya ngerti. Jadi sekalian, saya ucapkan terima kasih. 5 tahun lah saya besar modal dulu. Ini saudaraku Imam Putra Siddiq, saya mohon maaf waktu saya di Petirta. Saya memang lagi ngobrol dengan mahasiswi saya mau belajar metodologi penelitian statistik kuantitatif. Jadi dia tahu itu. Jadi tapi saya tidak ada pesan mesti dibayarin itu. Kalau selama ini saya kalau teman ujung nggak tahu pasti saya bayar itu yang bisa dan ya. Dan perlu kayaknya benar nggak? Benar-benar saya maaf kalau ada pesan itu saya nggak lakukan. Ya, ini saudara saya bisa bahas ini kenal lama sekali, sangat pintar dan kita akan terus panggil nanti diskusi tema-tema yang tapi untuk sekarang ini kita akan memperkuat sistem representasi, ya, supaya representasi ini memang ada manfaatnya dalam kita mengkonstruksi sistem demokrasi yang dikritik oleh Karl Schmitt dalam demokrasi tinjau kembali, sehingga representasi ini betul-betul merefleksikan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan kohesiveness dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara, saya tutup acara ini. Saya ucapkan terima kasih Bang Lukman, kawan saya di DPR tahun 2004-2005, 2009. Kebetulan tidak masuk lagi, mudah-mudahan dari Google teman. Jangan-jangan tidak periksa juga. Yusuf Karima, Bang Ajis dari Sulawesi sengaja hadir ke sini diskusi. Saudara Gisalifah Ican Lembang, ya, kawan-kawan televisi, media kota, teman-teman S2 UI, dan saudara Jago, ya, tokoh kita revolusioner yang gambarnya bintang 5 itu nggak berhenti. Ada Kholis Malik, mantan ketua umum BBHMI, dan lain-lain tokoh-tokoh yang kita undang. Ada Bang Freddy yang setiap hari datang ke istana, sudah dengar mau memantau Nah, tapi Bang Iman yang belum makan, saya akan bakal sejak kantor belum kita kontak. Ya. Ini Firman belum makan, Bang Muki belum makan, yang belum makan, ada makan belakang. Ada dulu Bang Iman, ya. Jadi saya tutup, terima kasih banyak. 2 minggu akan datang, kami akan kasih data lagi, tapi yang akan datang dikasih tahu serta biar perdebatan kita bagus dan bisa dikonstruksikan dengan baik sekali. Ya.